Di sebuah masa yang sangat lampau, Pulau Bali hanyalah daratan yang datar dan dikelilingi oleh lautan luas. Penduduknya hidup sederhana sebagai nelayan dan petani. Namun mereka sering dilanda bencana seperti banjir dan gempa bumi. Mereka percaya bahwa para dewa sedang menguji ketabahan mereka. Suatu hari, penduduk Bali mendapat petunjuk dari seorang pendeta sakti bernama Empu Baradah. Ia mengatakan bahwa keseimbangan pulau itu terganggu karena tidak ada pusat spiritual yang cukup kuat untuk menahan energi alam. Empu Baradah lalu bermeditasi dan mendapat wangsit bahwa Pulau Bali membutuhkan gunung suci sebagai poros keseimbangan dunia. Untuk mewujudkan hal itu, Empu Baradah pergi ke Pulau Jawa, tepatnya ke Gunung Semeru, yang dianggap sebagai gunung tertinggi dan paling sakral. Dengan kesaktiannya, ia membawa sebagian puncak Gunung Semeru dan menerbangkannya melintasi lautan. Saat pecahan gunung itu mendarat di Bali, terbentuklah sebuah gunung yang tinggi menjulang, itulah Gunung Agung. Sejak saat itu, Gunung Agung menjadi pusat spiritual dan tempat bersemayamnya para dewa. Penduduk Bali percaya bahwa gunung ini adalah tempat suci yang harus dijaga dengan baik. Mereka membangun pura besaki di lereng gunung sebagai persembahan kepada para dewa. Namun, legenda juga menyebutkan bahwa Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya Batara Kala, dewa penjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Jika penduduk Bali lalai dalam menjaga kesucian dan keseimbangan alam, Gunung Agung akan mengeluarkan amarahnya dalam bentuk letusan dahsyat. Gunung Agung dan kutukan Batara Kala. Setelah Gunung Agung terbentuk, penduduk Bali hidup dalam kesejahteraan. Mereka mulai bercocok tanam, membangun pura, dan menggelar upacara-upacara suci sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Namun, tak semua orang percaya akan kesakralan gunung itu. Dikisahkan, seorang pemuda bernama I Gusti Raka, yang dikenal sebagai petani ulung, menolak untuk memberikan persembahan di Pura Besakih. Ia merasa bahwa kerja kerasnya sendiri yang membuatnya makmur, bukan karena restu para dewa. "Mengapa aku harus menyembah sesuatu yang tak bisa kulihat?" katanya dengan angkuh. Penduduk desa memperingatkannya, tetapi Gusti Raka tetap menolak. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sosok raksasa mengerikan dengan mata merah menyala dan taring panjang Batara Kala. Sang dewa marah karena kesombongan manusia yang mulai melupakan keseimbangan alam. Dalam mimpi itu, Batara Kala berucap, ketika manusia lupa pada kewajibannya terhadap alam dan para dewa, Gunung Agung akan menunjukkan amarahnya. Keesokan harinya, langit mendadak gelap, petir menyambar, dan Gunung Agung mulai bergetar. Letusan besar pun terjadi, meluluhlantakkan desa-desa di sekitarnya. Penduduk yang selamat percaya bahwa ini adalah hukuman atas keangkuhan manusia. Sejak saat itu, mereka semakin taat dalam menjaga kesucian Gunung Agung dan menjalankan upacara-upacara persembahan secara rutin. Meskipun berabad-abad telah berlalu, masyarakat Bali masih percaya bahwa Gunung Agung adalah penanda keseimbangan dunia. Setiap kali gunung itu menunjukkan tanda-tanda aktivitas, mereka segera melakukan ritual besar untuk menenangkan Batara Kala dan memohon perlindungan para dewa. Hingga kini, legenda ini tetap menjadi pengingat bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Gunung Agung dan janji para leluhur. Setelah letusan dahsyat yang diyakini sebagai murka Batara Kala, penduduk Bali belajar dari kesalahan mereka. Para tetua desa berkumpul di Pura Besakih dan melakukan upacara besar untuk memohon ampun serta perlindungan dari para dewa. Dalam ritual suci itu, seorang pendeta tua bernama Dang Hyang Dirarta menerima petunjuk gaib. Di tengah upacara, langit yang semula mendung perlahan menjadi terang. Suara gaib terdengar dari arah Gunung Agung, mengatakan bahwa keseimbangan dunia harus dijaga dengan 3 janji utama. Pertama, manusia harus selalu menghormati alam. Mereka harus menjaga hutan, sungai, dan tanah agar tetap subur, karena alam adalah pemberian para dewa. Kedua, upacara suci harus dilakukan secara rutin, sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada para leluhur. Umat Hindu Bali harus selalu mengadakan ritual besar, seperti Eka Dasarudra di Pura Besakih.
Ketiga, manusia tidak boleh tamak. Jika keserakahan merajalela, maka Gunung Agung akan kembali menunjukkan amarahnya. Penduduk Bali berjanji untuk mematuhi pesan tersebut. Sejak saat itu, Gunung Agung tidak hanya dipandang sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai pengingat bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan dewa harus tetap terjaga. Namun, legenda juga menyebutkan bahwa suatu hari nanti, jika manusia kembali melupakan janji leluhur dan merusak keseimbangan dunia, Gunung Agung akan kembali meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, hingga kini, masyarakat Bali masih menjaga tradisi dan budaya mereka, karena mereka percaya bahwa Gunung Agung adalah penjaga sekaligus pengingat atas hubungan suci antara manusia dan alam. Gunung Agung dan ramalan akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, Pulau Bali semakin berkembang. Peradaban modern mulai merambah tanah-tanah suci, hutan-hutan mulai ditebang, dan sungai-sungai yang dulu jernih kini mulai tercemar. Meskipun upacara adat masih dilakukan, tak sedikit yang mulai melupakan makna sejatinya. Para tetua desa yang masih memegang teguh kepercayaan leluhur mulai merasa resah. Dikisahkan bahwa di sebuah desa kecil di kaki Gunung Agung, hiduplah seorang pendeta suci bernama Ida Ersi Markandeya. Ia sering bermeditasi di Pura Besaki dan mendapatkan penglihatan tentang masa depan. Suatu hari, dalam keheningan meditasinya, ia melihat gambaran mengerikan. Gunung Agung bergemuruh dengan suara dahsyat, lahar panas meluncur, langit merah menyala, dan ombak raksasa datang menghantam daratan. Suara Geb berbisik kepadanya, saat manusia melupakan janji leluhur, saat tanah tak lagi dihormati, Gunung Agung akan menjadi penanda akhir sebuah zaman. Pendeta tua itu segera memperingatkan penduduk tentang penglihatannya. Ia mengajak mereka kembali ke ajaran leluhur, menjaga keseimbangan alam, dan tidak membiarkan keserakahan menguasai hati mereka. Beberapa orang mendengarkan, tetapi banyak pula yang mengabaikan kata-katanya, menganggapnya hanya cerita lama yang tak lagi relevan. Tahun demi tahun berlalu, hingga tanda-tanda yang disebutkan dalam ramalan mulai tampak. Gunung Agung beberapa kali menunjukkan aktivitasnya. Gempa kecil sering terjadi, dan perubahan alam semakin terasa. Para tetua desa mengingatkan, ini adalah peringatan. Jika manusia tak kembali menghormati keseimbangan, maka Gunung Agung akan membangunkan amarah Batara Kala. Kini, masyarakat Bali tetap menjalankan tradisi mereka dengan khusyuk, menjaga kesucian Gunung Agung sebagai pusat spiritual. Namun, legenda tentang ramalan akhir zaman terus diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa Gunung Agung bukan sekadar gunung, ia adalah penjaga keseimbangan dunia, yang suatu hari bisa kembali membangkitkan kekuatannya, jika manusia lalai dalam tugasnya menjaga alam.